Kenapa ngomong tuh? Nah, sini. Cepet tuh. Ini adik. Reksa. Mana terus mama papa nggih, pinter. Reksa. Nyokotan, nyokotan ya. Solihah, pinter. Betul tapi ya. Reksa. Pinter nih. Nah, Reksa. Nah, sing pinter nggih. Sosok nyokotan nggih. Riyadi, pinter nggih, Klip. Why behind a fake exterior, inferior? You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell. Teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga tidak kembali ke fitrisi. Setelah dari sholat id, bermaaf-maafan dengan anak istri, kita langsung menuju ke kampung halaman istri di desa Citro Manggisan, Payaman, Kabupaten Magelang. Perjalanan kita mulai dari Bayeman, Kota Magelang, sejauh kurang lebih 9 km. Dari perempatan Bayeman, kita belok kanan, masuk ke Jalan Pangeran Diponegoro, melewati rumah jabatan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kota Magelang, SMA 1 Magelang, dan jika kita melihat ke sebelah kanan, di depan Taman Kota, terdapat kantor KPU Kota Magelang dan rumah dinas Ketua DPRD Kota Magelang. Tradisi di keluarga kami biasanya tahun-tahun sebelumnya setelah sholat id kita ziarah ke makam bapak ibu saya di TPU Giriloyo di depan Akmil. Sedangkan untuk ziarah ke makam mertua bapak ibu dari istri yang dimakamkan di kampung halaman istri di Citro Manggisan, Payaman biasanya H-1 Lebaran. Namun untuk tahun ini, untuk yang ke makam kedua orang tua saya di Giriloyo sudah kita lakukan kemarin H-1 Lebaran. Karena kondisi jalan masih sepi dan orang-orang belum banyak yang keluar rumah, maka kita isi bensin terlebih dahulu. Sedangkan untuk motor anak saya sudah diisikan kemarin full oleh ibunya. Setelah selesai isi bensin, kita lanjutkan cerita tentang tradisi lebaran di kampung. Untuk tradisi lebaran di kampung, di mana satu RW masih ada hubungan kekerabatan, maka seharian full kita muter-muter kampung atau RW ke rumah-rumah kerabat atau saudara yang dituakan sekaligus ke tetangga-tetangga satu RW yang dituakan. Nah, disinilah asiknya dan ciri khasnya lebaran di kampung, walaupun terasa melelahkan. Ada sesuatu yang begitu istimewa dari Hari Raya Idul Fitri di kampung. Bukan hanya soal perayaannya, tapi juga suasananya yang hangat, sederhana, dan penuh dengan kebersamaan. Orang-orang memakai baju terbaik mereka. Anak-anak terlihat ceria, ada yang memakai baju baru, ada juga yang sudah tidak sabar menunggu momen keliling kampung setelah sholat id. Inilah suasana yang mungkin sulit ditemukan di tempat lain.
kampung, Lebaran bukan sekadar hari besar, tapi benar-benar menjadi momen kebersamaan yang terasa sangat hidup. Lalu yang tak kalah istimewa tentu saja adalah suasana di rumah. Pintu rumah terbuka lebar, tamu datang silih berganti, dan aroma masakan khas Lebaran tercium dari dapur sejak pagi. Namun sebenarnya yang paling dirindukan dari Lebaran di kampung bukan hanya makanannya, bukan juga baju barunya, melainkan momen berkumpulnya. Saudara yang merantau pulang, halaman rumah yang biasanya sepi mendadak ramai. Ruang tamu penuh canda tawa, suara sama menjadi tempat bercerita, anak-anak bermain bersama, orang tua duduk santai sambil mengenang masa lalu. Momen seperti inilah yang membuat Lebaran di kampung terasa begitu berharga. Di tengah kesederhanaannya, ada rasa hangat yang sulit dijelaskan. Tidak harus mewah, tidak harus meriah berlebihan, cukup dengan kebersamaan, suasana kampung, dan keluarga yang lengkap. Itu sudah lebih dari cukup untuk membuat hari raya terasa sempurna. Lebaran di kampung juga mengingatkan kita bahwa kebahagiaan seringkali hadir dari hal-hal yang sederhana. Dari jalan kecil yang ramai oleh tetangga yang saling menyapa, dari suara anak-anak yang tertawa, dari aroma opor yang keluar dari dapur, dan dari tangan-tangan yang saling berjabat erat penuh maaf dan doa. Itulah mengapa setiap kali Lebaran tiba, banyak orang selalu merindukan satu hal: pulang ke kampung halaman. Karena kampung bukan hanya tempat, kampung adalah rumah bagi kenangan, tempat di mana tradisi tetap hidup, tempat di mana keluarga kembali berkumpul, dan tempat di mana hati selalu merasa pulang. Berbeda dengan Lebaran di kota, suasananya cenderung lebih tenang, bahkan kadang terasa sepi. Karena banyak orang mudik, jalan-jalan yang biasanya macet justru mendadak lengang. Kompleks perumahan jadi lebih sunyi, toko-toko banyak yang tutup, dan aktivitas kota seperti berhenti sejenak. Kalau di kota, Lebaran biasanya lebih banyak dihabiskan bersama keluarga inti. Silaturahmi tetap ada, tapi seringkali lebih terbatas. Kadang cukup lewat pesan WhatsApp, video call, atau berkunjung ke rumah saudara yang memang tinggal dekat. Suasana tetap hangat, tapi nuansanya berbeda. Lebih praktis, lebih tertata, dan kadang terasa lebih private. Di kota, momen Lebaran juga sering identik dengan foto keluarga, kumpul di ruang tamu, lalu makan bersama dalam lingkup yang lebih kecil. Tidak seramai di kampung yang satu hari bisa keliling ke banyak rumah. Kalau di kampung, tenaga habis buat silaturahmi. Kalau di kota, kadang tenaga habis buat balas chat ucapan Lebaran satu persatu. Disinilah perbedaannya
antara lebaran di kampung dan di kota. Apalagi perkembangan zaman sekarang, lebaran di kota terasa sepi. Tidak ada cara keliling atau datang ke rumah-rumah. Untuk di kota, khususnya di Mayeman RW 6, tempat saya tinggal, kegiatan halal bihalal diadakan H+7 atau H+10 setelah lebaran, yang diadakan di Balai RW. Jadi warga RW 6 akan berkumpul untuk melakukan acara halal bihalal tapi dibalik semua perbedaannya, baik lebaran di kampung maupun di kota, keduanya tetap punya makna yang sama. Hari kemenangan, hari saling memaafkan, dan hari untuk kembali menguatkan hubungan dengan keluarga. Karena pada akhirnya lebaran bukan soal di mana kita merayakannya, tapi dengan siapa kita berbagi rasa syukur, kebahagiaan, dan kasih sayang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.